Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari dari Juventini Karawang. Untuk hari ini kita akan membahas ya mengenai podcast Juventini Karawang ya. Kemudian sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu ya. Untuk saya sendiri Ari, kemudian di sebelah kanan saya Ion. sebelah kiri saya Rangga. Oke, kita semua mengucapkan Selamat Tahun Baru. Semoga di tahun baru ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian juga Juventus bisa jadi juara Liga Champion pastinya. Amin. Kita doakan Amin. selalu. Walaupun banyak yang mentertawakan kita mengharapkan champion ya, tapi kita tetap terus berharap dan berdoa supaya Juventus bisa menjuarai Liga Champion. Oke. Kemudian dalam podcast hari ini kita akan membahas mengenai review ya, mereview pertandingan yang akan berlangsung di tanggal 7 Januari, yaitu antara apa? Juventus lawan AC Milan. Itu di hari, kalau di Indonesianya sendiri hari Kamis ya. Hari Kamis kan ya? Ya, hari Kamis. Belum kelihatan. Ya udah, nanti dicek aja lah di situ. Iya. Kemudian juga tolong kasih tahu ya buat teman-teman, bantu komen aja ya di hari apa. Oke, kita akan langsung bahas aja lah tanpa banyak cincong ya. Betul. Oke. Yang penting. Juventus lawan AC Milan ya. Nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa aduh deg-degan Nah, ini padahal biasanya lawan Milan mah biasa aja biasa gitu aja. ya. Mediocre lah. Sekarang baru kerasa nih pertandingan yang sesungguhnya mungkin untuk Iya, Juventus. karena kondisinya AC Milan juga belum kalah ya. Iya. Belum kalah. Unbeaten loh ini tahun Iya, 2020 ini. Saya juga greget lah. Mudah-mudahan Juventus bisa melakukan yang terbaik supaya iya. Juventus bisa menang dan sedikit memberi harapan ya buat kita ya, biar makin seru ya Serie A ya. Itu dia. Kita kembali lagi ke zamannya tahun 90-an di mana Inter, AC Milan, Lazio, Parma ya, dan Juventus yang cukup ketat ya. Oke, kita akan langsung bahas saja ya mengenai perkiraan formasi ya. Untuk dari kiper, kira-kira siapa nih yang akan dipercayakan oleh Andrea Pirlo ya untuk mengisi penjaga gawang. Dari Rangganya sendiri? Kayaknya untuk penjaga masih Szczęsny sih. Kayaknya Buffon sih emang bagus ya, kadang-kadang bagus, cuma dia performa itu nggak selalu prima. Dia pasti ada aja blundernya atau dia nggak terlalu prima lah. Kalau Szczęsny emang mungkin so-so ya, biasa aja, cuma dia konsisten, stabil sih. Untuk partai-partai besar juga dia masih bisa diandalkan. Jadi kemungkinan besar sih masih Szczęsny. Satu. Kalau dari Mang Ionnya sendiri gimana? Szczęsny emang masih bisa dipercaya lah. Walaupun kita sebenarnya masih butuh sosok yang dituakan ya. Buffon itu memang sosok yang dituakan dan masih punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa lah. Gitu sebenarnya, tapi ya tetaplah kita percaya pada Szczęsny dulu aja. Berarti kemungkinan peluangnya itu Buffon ya untuk Szczęsny ya. Saya juga berharapnya sih Buffon ya, karena dari segi penampilan pertandingan sebelumnya ya cukup bagus ya, clean sheet ya, terutama lawan Barca yang luar biasa. Oke, kemudian dari segi pemain belakang nih, aduh banyak cedera Aduh, Demiral, Celini mau aja cuma Demiral Ini yang disayangkan itu pemain yang lagi in-innya itu. Lagi cocok dengan performanya dan cocok dengan Pirlo kayaknya dia. Oh gitu. Strateginya kalau Demiral. Kalau dari Rangga sendiri gimana? Ada pandangan tersendiri? Kayaknya sih bakal untuk 3 back ini kayaknya masih miliknya Danilo, Bonucci sama De Ligt. Soalnya kan si Chiellini sama Demiral kan masih baru beres cedera ya, baru sembuh. Ya masih terlalu riskan sih kalau untuk main di partai sekelas big match ini, kayak masih terlalu riskan. Kayak masih untuk 3 back ini masih milik mereka sih. Kecuali kalau misalnya Pirlo ada perjudian ya, kita nggak tahu. Yang pastinya dengan formasi 3-5-2 ya. Kayaknya masih 3 sih. 3 ya, oke. Dari Manginya sendiri gimana nih? Kita sebenarnya Cuadrado tuh dihukum 2 pertandingan ya. Oh iya. Berarti minus Cuadrado juga sih, dia biasanya turun naik
membantu penyerangan, membantu pertahanan, itu yang sangat disayangkan kalian. Kalau misalkan dia sampai tidak diturunkan di pertandingan sebesar ini. Buset, sebesar ini loh. Besar Baru ya? kali ini sebesar ini loh Reza bilang. Luar biasa. Padahal sih biasa aja sih dulu. Ya dulu. Oke, kemudian berarti back tetap ya sama ya, sepakat ya kita dengan Demiral, Bonucci dan Danilo ya. Delik. Oh, Oh, Delik, Delik. Delik. Oke, Delik ya. Oke, berarti Demiral mungkin dicadangkan kali ya. Iya. Oke, kemudian untuk dari sektor tengah nih, aduh, teman-teman ya, saya juga gimana ya Juventus dari lini tengahnya ini kadang bagus ya, terus tiba-tiba pas lawan Fiorentina kemarin, aduh, acak-acakan, ini gimana nih strategi Pirlo, aduh, menurut saya mungkin apa ada yang kurang dari strategi Pirlo yang mungkin penerapannya yang kurang mampu dipahami dari pemainnya atau seperti apa sih? Mungkin dari Rangga sendiri gimana, Rangga ya? Kayaknya Pirlo sih masih nyari bentuk ya, bentuk untuk tengah itu mau dibikin gimana sih, masih nyari bentuknya sih, makanya sampai saat ini kan belum ada starting line up yang benar-benar fix untuk di lini tengah. Dia pasti banyak rotasi. Semua pemain di lini tengah itu pasti kena rotasi, nggak ada pemain yang benar-benar dapat jaminan untuk main. Karena Pirlo di sini masih nyari bentuk dari lini tengahnya. Dia pengen apa yang dia pengen. Makanya juga Juventus kan lagi cari-cari pemain kayak Locatelli, De Paul, Isco, sampai nama-nama yang kayak Jack Grealish, itu masih cari. Pokoknya di musim transfer ini pasti banyak nyari pemain tengah karena Pirlo masih cari bentuknya di situ. Perkiraannya gimana untuk lini tengah sendiri di starting line up? Kayaknya kalau masih dilihat dari performa kayak McKennie masih main. McKennie. Kalau Arturo David sih kayak mungkin Arturo main deh buat bagi-bagi bola. Mungkin sama Bentancur atau Rabiot. Untuk Rabiot sendiri gimana? Apakah sudah bisa bermain di lawan Milan? Sepertinya sudah sih dia udah. Untuk Rabiot ya, kan karena akumulasi kartu ya. Tapi kalau dilihat hukumannya sih emang harusnya sih udah bisa bermain Rabiot. Dia sangat membantu sebagai gelandang jangkar, membantu pertahanan, membantu penyerangan, selalu memotong lawan yang sedang menyerang itu sangat-sangat dibutuhkan lah untuk gelandang seperti Rabiot itu. Kemudian untuk dari segi pemain sayap ya, di sini Juventus ada Chiesa ya, kemudian mungkin Alexandro ya bisa ditarik ya ke sayap kiri juga. Kemudian siapa lagi sih pemain sayapnya? Kulusevski Bernardeschi itu yang mungkin bisa jadi Lord ya. Untuk Bernardeschi kayaknya mungkin rada-rada mulai membaik ya dari segi permainan ya. Kalau saya lihat sih mulai membaik. Kemudian juga Fabrota sendiri sekarang udah jarang main ya. Fabrota kayaknya sebenarnya masih terlalu dipaksakan sama Pirlo kayaknya. Dia belum bisa jadi Juventus material sih. Dia mungkin masih butuh jam terbang. Makanya ada kabar juga dia mau dipinjamkan sama Portanova. Jadi dia memang lebih baik dapat jam terbang dulu baru balik ke Juventus. Berarti untuk dari lini tengah kemungkinan yang akan diisi adalah McKennie, Arthur, kalau Bentancur Rabiot ya. Satu lagi berarti antara Rabiot atau Rabiot. Iya, Rabiot. Kemudian dari segi sayapnya sendiri itu berarti Chiesa kemungkinan bermain ya. Kayaknya main Chiesa. Kemudian di kiri Kulusevski atau mungkin Alessandro gimana nih? Karena kan kita Squadrado ya kemungkinan, jadi Kulusevski bisa starter juga sih. Kulusevski ya. Nah ini yang saya mau bahas nih, Kulusevski kok malah berbanding terbalik ya sama Bernardeschi ya. Iya. Saya juga bingung. Kulusevski ada apa paling dengan Kulusevski? Sebenarnya dia pemain muda yang digadang-gadang untuk bersinar ya bersama Juventus. Di Swedianya dia udah kayaknya titisan jelatan Ibrahimovic itu. Aduh itu. Sebenarnya kalau dibesarkan ya. Dia masuk 10 besar juga sih nominasi Golden Boy. Golden Boy ya. 10 besar. Berarti apakah mungkin salah penerapan posisi atau gimana? Yang Rangga tahu mungkin di Parma kan posisinya AMF atau RMF sih sebenarnya. Dia kayaknya lebih ke AMF sih ya. AMF ya. Iya, dia versatil sih, kiri kanan tengah bisa. Cuma emang kayak dia lebih nyetel kan di tengah deh.
Oh gitu. Sebenarnya. Dia powernya sih di kaki kiri Iya, kayaknya. kiri. Oh gitu. Iya, power Kulusevski itu kayaknya di kaki Iya sih. kiri. Karena kan sepak bola modern kan pemain yang lebih kuat di kaki kiri biasanya ditempatkan di kanan ya. Iya. Beda zaman dulu ya, zamannya kalau saya Camoranesi udah pasti di kanan Nah, gitu iya. kan. Mepet kiri kan, mepet juga boot ya. Maksudnya kanan bisa, kiri bisa Iya, gitu ya. betul. Ya mungkin sepak bola modern mungkin dipakai untuk buat nusuk kuda sih. Nah itu Oke. Berarti kemungkinan Kulusevski di sektor kanannya? Kanan. Di kanan. Kemudian di kirinya ada Chiesa. Ciesa, Iya. masih Ciesa ya. Kita Oke. lihat dua pemain muda ini ya. Oke. Mudah-mudahan di Kemudian saat untuk ini- striker gimana nih? Ronaldo udah pasti lah, nggak usah diomongin Oh Ronaldo iya. mah. Dia lagi mencari Nggak mau rugi Juve-nya juga. Gaji gede ya. Gaji gede ya. Kapok Ya harus kalian dimainin ya. lah. Kalau dilihat ya 13 Iya. gol ya jalannya. Iya. Mungkin gimana nih untuk kira-kira siapa nih yang cocok untuk mendampingi Ronaldo di sektor depan ini? Dybala kah atau saya juga masih bingung sih ya. Striker Juve tuh aduh, Masih in sama Morata sih ya. Morata kan. Kecuali kalau misalnya Pirlo bisa dapat gaya permainan baru yang bisa bikin Dybala nyetel sama Ronaldo atau mungkin bisa main 3-3-nya. Nah itu dia sih. Harusnya tiga-tiganya dicoba ya, belum pernah. Kalau tiga berarti formasinya 3-4-3. Bisa Bisa. atau pakai 4 back. 4 back ya, 4-3-3. Hmm. Oke. Ya sih harusnya sih mencoba ya untuk lebih strateginya, formasinya mungkin yang saya lihat ya kalau 3 ini agak keteteran ya Nah, itu. serangan baliknya Iya. gitu. Sedangkan kalau formasi 4 back ini waktu itu formasi yang dimainkan Pirlo waktu menghadapi Cagliari atau Torino ya saya lupa ya. Jadi dengan 4 back itu cukup pertahanannya cukup baik gitu. Kemudian oke, berarti untuk striker sendiri itu kemungkinan Ronaldo dan Morata. Morata sih masih in lah mereka. Ya, si ganteng maksimal ya. Nah, itu ganteng maksimal. Oke, di sini saya ada pembahasan mengenai fakta-fakta yang menarik ya. Nah, ini Fakta yang menarik. Oke, di sini informasi sepanjang sejarah pertemuan Juventus dan AC Milan itu mereka telah bertemu sebanyak 291 kali. Ya, Juventus menang 108 kali, Milan menang 95 kali, berarti dari head to head Juventus masih unggul ya. Kemudian draw 88 kali dan Juve mencetak 421 gol dan Milan mencetak 409 gol. Gimana nih untuk dari sejarahnya sih memang Juventus unggul ya. Cuman dari yang saya lihat itu 5 pertandingan terakhir dengan AC Milan itu 3 pertemuan terakhir Juventus seri dan kalah. nah, Sebelumnya emang yang di menang. comeback itu ya, yang di Iya, comeback itu itu. dari HT. Yang di comeback itu udah menang 2-0 itu. Iya, gimana nih? Apakah dari siklus tersebut akan terbalik atau memang malah gimana nih untuk lawan Milan ya? Apakah siklusnya akan makin turun lagi Juventus? Ya, kalau dari saya sih nggak mau lah ya. Iya, Dari mudah-mudahan diri sendiri situasi dan kondisinya mentalnya lagi bagus lah. gitu. Jadi harus dibangun mentalnya dulu setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan kemarin itu melawan Fiorentina mungkin bisa menjadi cambuk lah ya. Cambuk Untuk ya. bangkit gitu. Oke lah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, rekor pertemuan Juventus dan AC Milan dalam 10 pertandingan terakhir, ya, Juventus mengemas 7 kemenangan, 2 kali seri dan 1 kali kekalahan. Ini maksudnya rekor pertemuan di Juventus terakhir ya, seperti ini ya. Jadi di mana 7 kali kemenangan. Nah ini setelah saya sampaikan ya. Jadi menang, seri kalah. Nah, terakhirnya itu ya. Iya, seri kalah. Oke, kemudian 5 pertandingan terakhir Juventus cukup menarik nih. Menariknya karena lawan Juventus, lawan Torino menang, lawan Barcelona menang 3-0 ya. Kemudian lawan Genoa menang juga ya. Kemudian lawan Atalanta seri. Nah, Kemudian lawan Parma kemarin bantai. Nah, itu cukup bagus juga ya pas lawan Parma.
Kemudian nah ini lawan Fiorentina 3-0. Bukan Juventus banget ya, kalah 3-0 ya. Iya. Jadi aduh. Dan kemudian untuk nanti lawan Udinese-nya sendiri kita lihat ya sebenarnya ya. Oke. Kemudian Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo untuk dari bintang dari kedua tim tersebut ya. Ini di sini ada fakta ya mengenai Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo akan menjadi pusat perhatian dalam pertandingan tersebut. Namun disayangkan info terbaru ya mengenai Zlatan Ibrahimovic mudah-mudahan juga sih bisa main ya. Itu mengalami cedera. Apakah betul berita tersebut? Sampai sekarang sih masih mangsyur ya, ada yang bilang mungkin bisa main, ada yang bilang juga masih diragukan, tapi itu sih masih 50-50 sih sampai sekarang. Sampai saat ini masih 50-50, cuma kita berharap sih bisa main biar seru. Oke. Iya, biar nggak ada alasan. Pasti hiburannya itu Benar. kalau Juventus pas kalahnya. Ya nggak ada alasan. Iya, pas kalah gimana lah. Selalu ada alasan. Iya, saya juga gemes mengenai bacotannya ya. Nah, itu dia. Bacotannya ya. Bacotannya nggak enak lah. Oke. Jadi ya mudah-mudahan ya bisa bermain ya untuk Zlatan Ibrahimovic karena biar lebih seru ya nih pastinya ya. Kemudian dari jumlah gol ya, karena di sini mohon maaf ya kita syutingnya sebelum pertandingan antara Udinese ya, jadi kita bahasnya di AC Milan ya. Oke, untuk Cristiano Ronaldo sendiri itu memuncaki daftar top skor Liga Italia. Capocannonieri kalau di Italia. Capocannonieri. Iya. Yaitu dengan koleksi 13 gol ya, 13 gol. Kemudian Ronaldo mengungguli Zlatan Ibrahimovic sendiri dan Romelu Lukaku ya dari Inter Milan yang menorehkan 10 gol. Jadi selisih 2 gol ya. Ini data kita didapatkan sebelum pertandingan lawan Udinese ya. Kita juga nggak tahu ya. Nanti mungkin mudah-mudahan juga Juventus menang lawan Udinese, kemudian bisa menambah pundi-pundi golnya ya. Oke. Kemudian ini nih fakta yang menarik nih. Secara mengejutkan ya. Rata-rata umur pemain AC Milan itu 24 tahun. Luar biasa. Sedangkan Juventus itu rata-rata pemainnya berusia 28 tahun. Memang sih untuk Juventus sendiri memang banyak sih pemain mudanya ya. Iya. Cuman yang cukup di luar dari kebiasaan ya AC Milan mungkin di musim ini ya bedanya karena banyak rekrut pemain mudanya ya. Di era Pioli ini ya. Di era Pioli sih sebenarnya, sebelumnya juga Pioli juga sih. Cuman mungkin di musim ini khususnya ya. Karena banyak sekali pemain muda dan mungkin dilihat dari hasilnya memang cukup ngeklop ya. Gitu pemain muda ini ya. Cuman memang untuk pemain mudanya sendiri kalau menurut saya pribadi ya, ini juga belum tentu juga ya, karena rata-rata pemain muda tuh labil ya. Labil ya. Ya bukan hanya kita aja yang bukan atlet ya, anak muda biasanya labil ya. Iya, belum dapat masalah sih ya. Belum dapat uang SPP gitu. Jadi kayak kenapa deh kak, ini kan corona, jadi nggak ada yang nonton gitu. Jadi sepi, jadi betul sekali. Jadi pemain muda itu masih mainnya kan? Iya, kalau saya sih melihatnya memang masih belum kebangun lah ya. Pemain ke-13 ini ya yang sebenarnya menentukan untuk mental pemain itu sendiri, benar sih. Semenjak corona kan Milan baru kalah 2 kali. Iya, betul. Lawan sama lawan Genoa. Oh iya benar. Musim kemarin juga jauh. Belum kena chain ini sih ya, belum kena chain dari pemain ke-13 ya? Iya gitu ya, pemain ke-13 itu ya. emang penting sih pemain ke-13 tuh. Waktu main di kanan ya mereka lah orang-orang yang bisa membangkitkan. Membangkitkan semangat dan meruntuhkan semangat lawan. Nah, itu dia. Makanya kemarin juga sempat Ronaldo sangat merindukan merindukan suasana di lapangan. Malah kalau Ronaldo aneh, pengennya dihina ya. Iya, itu dia. Karena jadi motivasi jadinya. Hinaan itu jadi motivasi buat dia bangkit. Nah, itu dia. Ini yang harus kita tiru juga ya. Betul. Ya wajar lah manusia itu kalau misalkan sudah ada di tinggi pasti banyak hinaan ya. Banyak yang diomongin ya. Cuman ya kita harus buktikan ya. Betul. Gitu. Makanya Cristiano Ronaldo sangat senang dengan
kritikan kayaknya. Gitu ya. Oke, kemudian tim besutan Stefano Pioli ini ya banyak memakai jasa pemain dan yang hasilnya itu tim setan merah ini ya sampai saat ini Setan merah yang Liga Italia ya. Ya Bukan- Formoso. Bukan yang Liga sebelah. bukan sebelah ya, Liga sebelah bukan. Iya. Beda server ya. Iya betul. Ya ini yang di Italia memang AC Milan dijuluki si setan merah ya. Itu belum pernah merasakan pahitnya kekalahan. Mantap sekali. Mungkin nanti diberi kekalahan sama Juventus. Amin. Oke. Ya itu dari fakta-fakta menarik ya. Kemudian mungkin sebagai penutup kali ya, sebagai penutup kira-kira di mumpung lagi bursa transfer nih ya, di bursa transfer sudah dibuka. Seru nih. Kira-kira pemain apa sih yang dibutuhkan Juventus saat ini? Kalau menurut saya memang butuh sekali banyak perekrutan ya karena pertama banyak yang cedera, kemudian pemain yang keluar juga kemungkinan banyak juga ya. Gosip-gosipnya Bernardeschi pun juga ingin keluar gitu ya. Kira-kira sektor mana dulu nih sebelum pemain ya? Yang mungkin harus ada revolusi atau mungkin perbaikan. Dari Rangga sendiri gimana? Kalau perbaikan tengah, kalau penambahan depan. Oh gitu. Kalau tengah sih sebenarnya udah cukup mainnya, cuma kayak untuk secara kualitas sih masih perlu ditingkatkan. Kita perlu ada reinforcement di tengah. Kalau di depan tuh perlu ada penambahan. Karena cuma 3 pemain kita. Betul. Kayak waktu siapa yang cedera, kalau Morata nggak main kan suspensi itu kan bingung juga tuh. Pasangin dia sama Dybala, Ronaldo kan nggak cocok juga. Makanya harus ada penambahan sih di tengah, di depan. Depan ya. Kalau kayak Giroud, kayak banyak lah kayak pemain depan yang disuruh mau ke Juventus. Oke, kemudian menurut pandangan Ion sendiri gimana nih? Iya ini lagi seru-serunya Memphis Depay ya sama Bernardeschi ini mau di swap biar Bukan swab ini kan bukan corona. maksudnya pertukaran ya swap Pertukaran ya. tentang Memphis Depay dan Bernardeschi ya. Cuman banyak yang tidak setuju sih sebenarnya. Bernardeschi lagi menunjukkan performa yang terbaik. Ya. Kalau saya juga pribadi mungkin nggak akan langsung setuju ya untuk pertukaran sendiri karena sebenarnya Juventus butuhnya itu pemain tengah yang mungkin sedikit berpengalaman sendiri ya. Nah itu. Karena yang saya lihat masih muda gitu, masih belum banyak apa ya. Kan terkadang kalau pemain tengah itu kan membutuhkan pengalaman sendiri sih ya. Iya. Karena di mana mengatur ritme, kemudian mengatur serangan juga, kemudian juga memberikan apa ya kekondusifan dalam sebuah tim ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk pertukaran sih mendingan nambah sih. Iya, nah itu Juventus mah kaya atulah. Iya betul. Saya perpanjangan dari Jeep. Katanya The Paul ini yang target Paratici sih. Cuman mudah-mudahan aja Paratici bisa mewujudkan ini The Paul. Yang udah pengalaman lah di Liga Yang Italia. dibutuhkan itu berarti striker ya. Kalau menurut saya sih striker ya. Striker emang minus sih dia. Kurang sih buat cadangan ya Iya. sebenarnya. Buat Ya cadangan. kan di sini ada gosip-gosipnya Lorente. Nah itu Lorente mau balik lagi. Kalau saya milik ya, Iya. harusnya milik lah. Kalau misalnya milik. Iya milik. Milik lebih oke lah karena Oke. dari segi faktor usia memang cukup lah ya. Dan dengar-dengar Diego Costa ini Iya, Costa juga. yang mengakhiri kontraknya gitu di Atletico Madrid ya. Gimana nih pandangannya? Kalau misalkan main di Juve, bakal gelut sama Ronaldo atau gelut sama Demiral ya? Iya. Sebenarnya tipe-tipe Diego Costa itu belum ada sih, yang belum pernah ada ya kayak di Juventus yang galak-galak gitu, yang bandel-bandel gitu ya. Jadi saya dengar juga dari media-media Juventus tidak tertarik sih. Apalagi beritanya yang memberitakan Romeo Agresti itu ya. Udah mungkin ketepatan beritanya itu 90% lah. Berarti tidak ada kontak Diego Costa sama Juventus itu nggak ada. Itu cuman rumor-rumor biasa aja. Kemudian untuk dari lini belakang apakah ada perlu penambahan atau mungkin ya sudahlah gitu aja lah gitu. Karena yang saya lihat cukup riskan ya, dua pemain ini sering cedera ya. Dybala sama Chiellini ya. Danilo oke lah, kemudian Bonucci kadang juga sempat kadang-kadang suka cedera juga ya.
Gitu. Gimana nih untuk lini belakang yang biasa sering dipaksakan main Danilo sama Delay sih ya? Iya. Kita berharapnya pada Delay sih ya. Delay ya pemain muda yang masih punya visi dan misi yang bermain yang lebih inovatif lah ya. Back calon Nestanya masa kini kali ya. Oke ya. Oke, berarti kalau untuk di lini belakang mungkin butuh kali ya? Butuh satu lah. Satu lah. Kira-kira siapa nih untuk lini belakang? Lini belakang Mungkin ada gosip-gosip sendiri gitu. Jerome Boateng sih. Jerome Boateng. Yang Rudiger itu yang dari Chelsea Rudiger sih katanya mau datang buat apa? di musim panas. Oh, pinjam pinjam. musim ini. Rudiger Chelsea ya. Iya. Sama pemain Genoa saya lupa itu namanya siapa gitu. Ada tuh yang sedang diincar juga. Genoa sih pemain muda. Iya. Itu dia. Pemain tengah sih. Oh, pemain tengah itu. Tengah. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk dari lini belakang mungkin butuh tambahan satu ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin kita bakal diskusi ya di kolom komentar ya. Dan juga saya lupa ngingetin, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan juga di-share sih itu penting banget ya. Nah, itu Biar penting sekali. kitanya makin semangat untuk buat video untuk Juventus ini yang ada di Indonesia ya, yang pastinya ya. Khususnya di Karawang sih. Khususnya di Karawang sih. Karena nanti kita akan bahas banyak mengenai info-info mengenai Juventus yang pastinya ya. Oke, kemudian untuk dari lini tengahnya sendiri mungkin ada Paul Pogba, Oh itu gosip yang lagi santer-santernya ya? De Paul gitu. Kayaknya untuk Pogba lokal. Yang paling realistis lah, jangan yang ini kayak Pogba gak bakal realistis ya. Nah, itu Kalau dia. dari gaji, kemudian nilai transfernya cukup mahal juga. Gitu. Yang realistis kira-kira siapa ya? The Paul. De Paul De Paul, ya. ya. Polisi, Oke. Paratisi. Kalau talking. Papu Gomez itu kan pasti tengah atau striker? Papu Gomez sih kayaknya lebih dekat ke Inter atau ke AC Milan sih. Oh gitu ya, Papu Gomez ya. Ya Atau sih kalau menurut saya mendingan butuh pemain Italia yang main di Liga Italia sih ya. Dulu ya biar biar Mengenal adaptasi ya. dan adaptasinya nggak terlalu lama sih ya. Gitu. Oke, berarti De Paul ya. Kalau Ozil sendiri gimana nih? Nah ini ada di. Aduh, sebenarnya sih saya pengen sih Pak Iya. dari dulu Ozil. Kalau Ozil sih kalau dari info Fabrizio Romano masalah dari Juventus sih nggak minat sama Ozil. Tapi nggak tahu kenapa ya. Ya Ada politis Iya. di politis sini lah saya kalau nggak dari bisa Ozil ngomong ini. ya, mungkin salah satu korban. Ya kalau sekarang sepak bola sudah jadi modern dan bisnis ya. Ini yang mungkin apa ya? Ya bisa menjadi pedang bermata dua ya, karena di sisi memang dijaminnya pemain ya dari segi penggajian gitu ya, dengan banyak sponsor yang masuk ya, dan di sisi lain ya kayak dagang ya. Dan sekarang malah kalau saya pribadi ya, banyak klub-klub yang sekarang mungkin udah sifatnya udahlah kita nggak usah prestasi, jual pemain. Iya. Banyak sekarang yang saya lihat ya kayak Ajax gitu ya yang sudah mulai Arsenal ya berapalah sih, cuman masih banyak ya pemain-pemain termasuk sih di Liga Italia sendiri ya yang saya lihat itu banyak sih, dan memang mereka pun butuh sebenarnya butuh dana sih ya, butuh dana untuk dari penjualan pemain bintangnya dia gitu ya. Memang dari yang saya lihat ya memang jadi agak timpang sendiri ya gitu. Kalau misalkan pemainnya tidak punya bintang biasanya agak repot ya nanti menghadapi musim selanjutnya. Biasanya kayak gitu sih. Kayak Ajax sekarang sudah menurun banget. Ajax sudah menurun, kemudian juga kemarin Parma ya mungkin masih stabil karena ada penjualan Kulusevski gitu ya. Yang mungkin sekarang juga ada update terbaru juga untuk Palermo sendiri sekarang itu sudah diambang pilot dan masuk ke Serie D. Lagi. Palermo ya. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali ya. Dan juga dengar-dengar juga Juventus sendiri tidak tutup mata sendiri mengenai perekonomian
selama COVID ini memang mengalami kerugian ya, itu ya. dan membutuhkan investor ya. Investor. Ya, investor. Sampai memangkas gaji pemain ya. Iya, itu dia. Memang ya dengan kondisi sekarang, kemudian juga yang saya lihat sih ya, imbasnya nanti akan harga-harga pemain pun akan turun ya. Pasti. Turun. Karena klub harus ngediskon ya. Kalau nggak diskon nggak bakal dibeli, nggak bakal lanjut nih. Gitu. Itulah yang mungkin efek COVID ya yang membuat pemasukan memang untuk dari hak siar mungkin oke lah masih stabil ya. Karena mungkin pemasukan dari penonton, kemudian merchandise mungkin agak sedikit kurang ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira untuk terakhir skor Juventus AC Milan berapa? Dan siapa yang ngegolin? 2-1 Juventus. Yang golin Ronaldo sama siapa ya? Delik. Oke, untuk yang sendiri 2-0 aja lah. 2-0. 2-0. Ronaldo sama Morata kayaknya cocok banget sih. Oh gitu. Untuk menjadi Oke. pundi-pundi golnya Juventus. Jadi itu teman-teman untuk podcast kita untuk hari ini ya. Jumpa lagi nanti kita mengenai video selanjutnya untuk pembahasan mungkin di tim lain atau mungkin pembahasan mengenai biaya transfer ya. Sebenarnya ini lagi asik nih ya. Nah, iya. Untuk Januari ini emang lagi transfernya kayaknya juga lagi banyak juga sih Juventus ya, lagi butuh banyak pemain ya. Oke, nanti mungkin di nextnya kita akan bahas mengenai transfer atau mungkin dari hasil pertandingan Juventus AC Milan ya. Oke, dari kami sih itu saja ya yang dapat kita sampaikan. Selebihnya terima kasih ya atas like, comment, subscribe-nya ya. Jangan lupa. Ya wajarlah karena di sini kita pengen memberikan informasi ya, memberikan informasi ke teman-teman biar untuk pengetahuan mengenai Juventus ini semakin baik lagi ya. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita, salah-salah bicara, mohon maaf ya, karena kita hanya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Dan godaan tentunya. Oke. Godaan selalu ada. Godaan dari siapa? Sang mantan dan yang lainnya. Oke. Harta tahta dan Bahaya. janda. Itu bahaya. Oke, bahaya ya. Oke, kalau dari kita itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen. Yang penting sih share sih. Ya, share ya. Oke, kemudian juga untuk Juventus Karawang sendiri silakan di follow IG-nya. Kemudian juga di Facebook-nya juga silakan di like ya. Oke, terima kasih dari kita. Ciao. Forza Juve.